Halo Tribunar, salam jumpa. Alhamdulillah seperti yang kita ketahui, tahun ini jemaah haji asal Indonesia bisa berangkat tanpa ada pembatasan usia. Tentu ini menjadi kabar baik, apalagi bagi calon jemaah haji yang sudah lanjut usia. Lalu, kira-kira bagaimana sampai saat ini persiapan Kota Ambon untuk memberangkatkan jemaah hajinya? Dan tahun ini ada berapa kuota untuk Kota Ambon? Untuk menjawabnya, saat ini sudah hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Haji Fahruroji Hasanusi di special interview hari ini. Oke, Tribuners langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini, Pak? Baik, sama baik. Oke, Pak. Pak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal ini, tahun ini menjadi kabar baik terutama bagi Manula karena memang sudah bisa diberangkatkan untuk mengikuti jemaah haji. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, tahun ini ada berapa banyak jemaah haji yang diberangkatkan? Ya, baik. Terima kasih sama para Tribuners yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita informasikan bahwa tentang penyelenggaraan haji 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, ini sedikit berbeda dengan penyelenggaraan haji tahun lalu. Ketika tahun lalu dibatasi, usia maksimal adalah 65 tahun, maka tahun ini justru diprioritaskan untuk lansia. Nah, makanya ada penambahan untuk lansia untuk mengisi kuota-kuota yang akan diberangkatkan di penyelenggaraan haji tahun ini. Kuota yang kita terima dari Kementerian Pusat itu adalah 346 orang. 346 orang yang sudah ditetapkan untuk wajib melakukan pelunasan untuk naik haji pada tahun ini. Data yang kita terima per 19 Mei kemarin itu sudah ada 324 orang yang sudah melakukan konfirmasi dan pelunasan. Jadi masih ada selisih 22 orang yang belum melakukan pelunasan. Kita berharap memang ini kan setelah perpanjangan masa pelunasan sudah 2 kali. Ya, pertama sampai tanggal 12 kemarin, 12 Mei sudah ditutup, terus diperpanjang lagi sampai sekarang tanggal 19 Mei hari Jumat kemarin. Dan masih belum bisa mencukupi. Masih ada 22 orang yang belum bisa melakukan pelunasan. Harapan kita pemerintah masih memberikan ruang dan kesempatan kepada para jamaah calon haji yang telah ditetapkan baik dari waiting list maupun cadangan bisa melakukan cadangan memenuhi kuota pelunasan itu. Oke, jadi masih dibuka sampai kapan Pak pastinya? Sekarang sih belum ada informasinya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ada perpanjangan masa pelunasan lagi supaya bisa memenuhi kuota yang kita punya. Oke, kapan ini Pak rencananya jemaah haji asal Ambon diberangkatkan? Kalau dari jadwal yang telah ditetapkan di RPH, rencana pemberangkatan jemaah itu, rencana perjalanan ibadah haji itu tanggal 15 jemaah asal Provinsi Maluku itu sudah diberangkatkan ke Jeddah. Otomatis kita harus bisa menghitung mundur karena harus ada masuk asrama haji di Sudiang Makassar 1 hari dan juga asrama haji di Waiheru sini 1 hari. Kita akan ambil keputusan bahwa jamaah haji Kota Ambon harus sudah masuk asrama pada tanggal 13 Juni. Kemudian diberangkatkan ke Makassar tanggal 14. Keesokannya dini hari tanggal 15 sudah berangkat menuju Jeddah. Berarti memang sudah tersisa 3 minggu ya Pak dari sekarang. Lebih segitu. Nah Pak, kalau persiapan keberangkatan ibadah haji Kota Ambon sendiri bagaimana? Persiapan keberangkatan mengenai hal-hal dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh jamaah calon haji tentang paspor yang itu berurusan dengan imigrasi dan juga pemeriksaan kesehatan, meningitis, vaksin COVID dan lain-lain semua telah kita laksanakan, dan juga bimbingan ibadah manasik haji. Setiap hari Rabu para jamaah kita kumpulkan di kantor untuk diberikan penguatan manasik haji.
Insya Allah jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini secara lahir batin sudah siap, jasmani dan rohaninya sudah mampu untuk melakukan perjalanan ibadah. Oke. Jadi kalau untuk sekarang ini memang persiapannya sudah mulai masuk tahap untuk manasik haji, kemudian Iya. apalagi setelah itu, Pak? Bahkan kalau Kota Ambon, Kementerian Agama sudah selesai kemarin, sudah dicak manasik haji ketika kita laksanakan minggu lalu di asrama haji. Jadi dari KUA per kecamatan masing-masing akan juga membuat kegiatan manasik haji guna pembekalan bagi jamaah, dan juga dari pemerintah kota, pemerintah daerah, Kota Ambon akan juga membuat sekaligus pelepasan jamaah, karena jamaah Kota Ambon. Tapi kan biasanya kan itu kadang juga digabung dengan dari kabupaten-kabupaten lain. Oh, juga. itu nanti berarti provinsi yang bikin. Iya, Okay. pelepasan haji provinsi. Nah, gitu. Pak, kan kalau untuk manasik haji kemarin yang ikut berarti ada sesuai dengan ini 320-an tadi yang sudah melunasi, atau memang kurang dari itu? Sebagian memang ada yang belum sempat hadir untuk ikut manasik di Waiheru kemarin di asrama haji, karena mungkin kendala mereka masih ada di tempat kediaman masing-masing, tapi sebagian besar sudah hadir dan melakukan pelunasan, persiapan semua sudah dia jalani, tinggal beberapa hari kemudian bisa masuk asrama pada hari yang kita tentukan, tanggal 13 Mei, 13 Juni sudah harus masuk asrama. Oke. Nah, Pak, tadi itu kan Pak sebutkan kalau para jemaah haji ada juga yang sudah mengantongi sertifikat vaksin dan lain-lain tadi seperti yang Pak bilang. Kalau untuk tahun ini kan kalau kita mau lihat suasana COVID sudah mulai melandai dibanding dengan tahun kemarin, sampai pembatasan cuma sekitar 50% saja lah yang diberangkatkan. Kira-kira tahun ini Pak, selain sertifikat COVID tadi, apakah ada syarat tambahan atau mungkin syarat yang dikurangi untuk jemaah haji tahun ini? Iya, kalau COVID kan jemaah wajib vaksin 2 kali. Kalau petugas harus booster. Sementara kewajiban-kewajiban lain seperti meningitis juga harus sudah diterima oleh jemaah, karena dia H-14 sudah harus meningitis. Kurang dari itu nanti ditunda keberangkatannya. Dia akan tanazul, dia akan diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Di aturannya memang seperti itu, 14 hari setelah divaksin meningitis baru bisa berangkat. Jadi memang masih sama seperti tahun kemarin yang memang untuk protokol kesehatannya tetap diperketat. Tetap. Memang sudah tidak terlalu ketat seperti penggunaan masker di Masjid Haram di sana, memang sudah tidak, karena memang kebijakan pemerintah Arab Saudi seperti itu. Namun kita tetap menganjurkan kalau misalnya dalam perjalanan, khususnya di pesawat, bisa untuk menggunakan masker ya, untuk menjaga stabilitas imun lah, kesehatan lah. Gitu. Oke, Pak. Nah, untuk Tribuners yang sementara ini sedang menyaksikan tayangan tribunambon.com terkait dengan persiapan keberangkatan jemaah haji asal Kota Ambon, bisa langsung bergabung dengan cara ikut komentar di kolom komentar baik di Facebook ataupun di YouTube. Nanti bisa saya tanyakan langsung ya ke Pak Fahroroji. Ya. Nah, Pak, terkait dengan persyaratan-persyaratan, mulai dari ada harus sertifikat vaksin, kemudian ada meningitis itu juga harus aman dan sebagainya. Kondisi para jemaah haji saat ini bagaimana, Pak? Apakah mereka ada jemaah haji yang batal berangkat? Selain karena pelunasan itu tadi yang belum selesai. Memang kalau untuk kesiapan itu kan sudah diwajibkan demikian, bahwa harus divaksin COVID harus sudah ada minimal 2 kali, lalu meningitis juga harus sudah diterima 14 hari sebelum keberangkatan. Update dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman sebagai mitra ya, dari imigrasi juga, karena contohnya meningitis itu berlakunya 2 tahun. Jadi ini memberikan gambaran dan peluang sebetulnya kalau sudah ada gambaran bahwa dia tahun depan akan diberangkatkan, tahun 2024 misalnya, maka yang bersangkutan sebetulnya bisa menerima vaksin meningitis tahun ini. Yang nggak perlu tahun depan mau berangkat baru meningitis, karena masa berlakunya 2 tahun. Itu juga dengan paspor. Paspor kan masa berlakunya 10 tahun.
Bahkan yang berangkat 2030 pun bisa ngurus paspor sekarang. Nggak usah tunggu mau berangkat baru urus, karena kan masih ada kelengkapan seperti perekaman biovisa, sidik jari yang harus direkam, itu memang sedikit rumit. Apalagi tahun ini prioritas untuk jamaah lansia, karena hashtagnya kan haji ramah lansia dan berkeadilan. Iya, Pak, haji ramah lansia ini bisa dijabarkan lagi Pak, moto ini maksudnya bagaimana? Ya memang diprioritaskan untuk jamaah calon haji yang sudah berusia lanjut, 82 ke atas. Itu bisa langsung didahulukan untuk berangkat tahun ini. Jadi memang otomatis juga tahun ini akan banyak petugas juga, karena memang banyak yang sudah lanjut usia, jadi petugas juga jumlahnya ditambah. Kebijakan dari kementerian kan tidak ada mahrum, tidak ada pendampingan dari keluarga. Nah ini juga sebuah situasi yang cukup menantang ya, karena memang ketika yang bersangkutan dia memang punya kekurangan secara fisik, keterbatasan fisik, sementara keluarga tidak ada yang mendampingi. Ini sebuah tantangan besar bagi petugas untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih tekun, ikhlas untuk melayani jamaah. Gitu. Kalau yang dari Kota Ambon yang paling tua usianya berapa, Pak? Yang paling tua itu dia di data kami itu usianya 93 tahun 5 bulan. Atas nama Ja'far Naya bin Ahmad Naya. Beliau sudah 93 tahun. Tapi masih bugar. Masih bugar, masih sehat, masih bugar. Sementara jamaah yang termuda 23 tahun 5 bulan. Atas nama Sari Lasaidi di Cilasamusu. Jadi memang kalau haji kebugaran tidak serta-merta usia itu kemudian menjadi ukuran, karena memang ada juga beberapa yang memang sudah usianya lansia tapi masih bugar. Jadi ada yang masih 60-an tapi sudah kebugaran itu kan tergantung orangnya. Iya memang. Oke. Nah, Pak, tapi dari 300-an jemaah haji asal Kota Ambon itu, apakah dari semuanya memang kondisi kesehatannya membaik? Misalnya ada juga ya semua kayak kakek tadi yang 95 tahun tuh yang masih bisa jalan, apa ada juga yang kondisinya memang hasil pemeriksaan kesehatan memang menyampaikan bahwa sekitar 35 orang itu membutuhkan pendampingan dari tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan harus bekerja ekstra ini untuk 38 orang yang butuh didampingi. Bisa jadi juga langsung didampingi ke sana. Petugasnya kan sudah ada gitu. Kalau kita mendampingi cuma dari sini sampai ke Makassar. Apalagi ini memang tahun ini memang banyak sekali lansia ini masih dari prioritas lansia. Ya. Masih dari karena memang tahun kemarin sama sekali tidak dibolehkan lansia. Iya, batas 65 kan. Kalau misalnya mengikuti daftar tunggu, otomatis itu akan lebih lama lagi, belum tentu ya masih dikasih rezeki umur yang panjang gitu kan ya Pak. Nah Pak, banyaknya jemaah haji yang memang sudah lanjut usia ini kan juga dipengaruhi karena memang daftar tunggu jemaah haji. Nah karena ada antrean ini sendiri kan Pak. Kalau untuk Kota Ambon sendiri antrean jemaah haji ini 14 tahun. 14 tahun kalau daftar. Bagi yang baru pulang haji nggak bisa mendaftar langsung, dia harus tunggu 10 tahun lagi baru mendaftar dan ikut antri lagi. 14 tahun itu kalau misalnya berarti kalau seumuran saya misalnya sekarang harus daftar lebih bagus dari sekarang kan supaya bisa berangkat masih dalam keadaan yang masih muda, yang masih sehat, meskipun tadi dalam tanda kutip belum tentu juga umur itu menjamin kesehatan. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang sudah lanjut usia baru mendaftar di usia misalnya baru 65 tahun, baru ada rezeki lalu baru mulai mendaftar haji, itu tetap ikut daftar tunggu haji 14 tahun itu? Tetap ikut, siapapun yang mendaftar tetap kita berikan kesempatan, peluang untuk bisa masuk ke waiting list yang ada di sisi Skohat. Nanti melihat kebijakan saya, pemerintah untuk prioritas lansia seperti tahun ini ya langsung diberangkatkan. Gitu loh. Bang, kalau melihat waiting list 14 tahun itu kan, wah langsung orang kan jadi ragu-ragu, terlalu lama. Tapi kita masih bisa bersyukur, masih alhamdulillah 14 tahun.
Ada di tempat lain yang sudah 20 tahun, ada yang 40 tahun antrinya. Iya. Lagi pula memang di tengah-tengah masa menunggu antri itu biasanya kalau untuk diturunkan kan tidak, tetap antriannya kan tetap naik. Sistem di komputer kan tetap terbaca seperti itu. Nah, di tengah-tengah penantian itu boleh jadi ada yang batal, ada yang tunda, ada yang uzur, tidak bisa berangkat dan lain sebagainya, ada yang meninggal. Jadi bisa itu akan mempengaruhi lama antrian juga. Boleh jadi dari 14 tahun yang diperkirakan malah jadi 10 tahun sudah berangkat. Oke. Nah, Pak, tapi kembali lagi seperti yang tadi Pak sampaikan kalau cukup repot karena memang tahun ini kan banyak lansia yang berangkat, jadi memang persiapannya harus lebih matang lagi, harus banyak tenaga kesehatan yang dikerahkan lagi untuk menemani mereka. Nah, sementara masalah antrean jemaah haji ini kan bukan masalah yang baru, ini sudah lama sekali jadi permasalahan. Kalau menurut Pak sendiri, bagaimana sih solusinya supaya masalah antrean ini semakin di masa mendatang tidak makin bertambah seperti daerah lain, misalnya sampai 40 tahun, begitu? Ya, solusinya untuk antrian itu sebenarnya tetap pakai filosofi first come first serve ya. Yang siapa yang duluan datang ya dia yang pertama dilayani. Mau dicari pola yang bagaimanapun karena antusias, karena keterpanggilan, semangat dari para jamaah, calon jamaah, kaum muslimin, muslimat juga memang cukup tinggi. Tiap hari pasti saja ada yang daftar. 2-3 orang tiap hari ada yang daftar, sehingga penambahan itu memang tidak bisa kita hindarkan kecuali memang ada kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia misalnya tahun ini khusus haji untuk jamaah asal Indonesia saja, tidak menerima dari jamaah lain. Itu akan berpengaruh pasti, tapi tidak mungkin. Tapi kan tidak mungkin gitu. Harus memberikan kesempatan juga bagi umat Islam yang ada di negara yang lain. Nah, kalau di Ambon sendiri ada juga balita atau anak-anak yang masih bayi sudah didaftarkan untuk keberangkatan hajinya? Ya kalau dia hitung keberangkatannya itu bisa sampai 14 tahun ya mungkin kelas 6 SD udah didaftarin aja sekalian begitu. Ada beberapa 1-2 yang masih SMP kemarin sama orang tuanya sudah didaftar. Mungkin menghitung dia antisipasi kalau memang pada waktunya dia dewasa nanti udah balik, dia udah siap berangkat. Oke. Nah, Pak, tapi ini kan ngomong-ngomong soal pendaftaran keberangkatan haji, ini kan mulai tahun ini biaya untuk berangkat haji itu makin mahal, bahkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Apakah orang-orang masih banyak minat untuk mendaftar haji meskipun biayanya naik 2 kali lipat? Tetap minat. Tiap hari masih ada yang mendaftar, tiap hari lakukan pembayaran untuk porsi di BPS, Bank Penerima Setoran Haji, kemudian mengkonfirmasi di Kementerian Agama, kabupaten kota setempat, itu ada tiap hari. Ada. Jadi semangatnya, girahnya tetap untuk harus bisa naik haji. Jadi di Kota Ambon juga tahun ini biayanya jadi 96 juta, Pak? Ya, 96 juta itu bukan yang di waiting list ya. Itu yang harga total ya. Kan 97 atau sekitar 96 juta itu memang untuk pendaftar yang langsung berangkat. Wah, ini kan yang di waiting list kan itu dia sudah bertahun-tahun antri, jadi pemanfaatan dari uang yang telah dia daftarkan itu, sehingga ketika dia mau berangkat dia hanya menambahkan beberapa rupiah untuk melunasi, jadi tidak 96. Untuk embarkasi Makassar 52 juta. Kan dia waktu beli porsi itu 25 juta. Itu kan ini kan jamaah haji yang berangkat tahun ini sudah mendaftar haji 2000. Ada yang 2010, ada yang 2011. Jadi biaya untuk itu sudah dimanfaatkan, sudah diberdayakan. Manfaatnya sudah kembali kepada yang bersangkutan. Makanya dia tidak membayar sampai 97. Dia cuma bayar 27 juta. 27 juta saja. Iya, Jadi karena ONH untuk embarkasi Ujung Pandang, termasuk Maluku lewat Makassar, itu 52 juta. Nah, selisih dari dia punya porsi 25 ya dia tinggal tambah 27 juta. Jadi ini tidak ada pengaruhnya untuk nama-nama yang sudah ada di waiting list sebelumnya?
Jadi kalau mulai masuk di yang mulai daftar di tahun 2023 atau bagaimana, Pak? Enggak, itu dia sudah daftar di tahun 2011. Kalau yang mau berangkat sekarang, misalnya TPHD, tim pemandu haji daerah, itu kan mereka langsung berangkat. Jadi tidak mendaftar, tidak melalui waiting list antrian, itu bayarnya 92 juta karena langsung berangkat. Kan tidak diputar, tidak dimanfaatkan uangnya. Oke, Pak. Nah, berarti memang menurut Pak sendiri memang tidak ada dampak dari kenaikan biaya haji. Dampak sebetulnya berdampak. Oke, dampaknya apa aja? Dampaknya ya salah satunya di pelunasan karena cukup tinggi, terasa cukup tinggi karena tahun lalu kan kisaran 40. Sekarang kan 52 juta. Kesiapan orang ini kan lahir batin kemampuannya, bukan hanya fisik tapi juga batin, bukan hanya fisik dan lahir dan batin tapi juga finansial juga. Mereka berangkat ya harus mereka perhatikan kebutuhan di rumah yang ditinggal bagaimana, belum lagi ya istilahnya uang pegang-pegang dia di sana bagaimana, dia harus memperhitungkan itu. Apalagi suami istri, dia harus menambahkan jumlah uang yang tidak sedikit untuk pelunasan. Jadi memang 20 orang yang tadi yang belum melakukan pelunasan ini juga karena memang dampak dari kenaikan biaya haji tahun ini. Boleh jadi, atau memang juga di sisi lain mereka siap secara finansial, tapi belum siap secara ritualnya. Karena belum pernah ikut manasik, tiba-tiba disuruh bayar lalu berangkat, dia mau ngapain di sana? Kan begitu. Iya kan, Ma? Dengan dia pikir, wah saya tunda aja deh biar saya ikut manasik dulu, saya belajar dulu, kan tahun depan juga bisa. Begitu. Tapi memang Pak, dari berdasarkan hasil wawancara Tribun Ambon dengan beberapa warga, memang ada yang menyatakan tidak setuju dengan kenaikan biaya haji yang memang dinilai terlalu mahal. Ini kan naik 2 kali lipat. Dari yang sebelumnya 40-an jadi 96, 97. Nah itu sih Pak. Jadi kalau misalnya, apa ya bisa dibilang kalau meskipun terus ada orang yang mendaftar, tapi mungkin itu untuk orang yang ekonominya ya memang berkecukupan atau memang lebih. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar, kan ada banyak juga Pak yang kita lihat kan tidak semua. Ada juga orang yang memang, yang kita pikir dia tidak mampu, tapi ternyata dia bisa untuk naik haji. Tapi kan dengan kondisi yang sekarang jadi banyak menimbulkan pendapat di masyarakat yang memang juga tidak setuju dengan hal ini. Iya memang itu memang keputusan dari pemerintah bahwa untuk biaya haji tahun ini 98 juta sekian. Jadi disesuaikan di embarkasi masing-masing. Kalau kita embarkasi Makassar 52 juta bayarnya. Nah, untuk kesiapan jamaah atau warga yang mendaftar di haji, sebetulnya motivasinya memang di samping sisi ekonomi mampu, tapi ada semacam stigma bagi masyarakat, di kalangan masyarakat, haji ini panggilan. Rezeki itu sudah ditentukan sama Tuhan. Asal kita yakin, kita percaya, nanti pasti akan dibantu sama Allah untuk dilunasi. Gitu. Dan yang paling banyak seperti itu, karena ini ritual, ini ibadah, bukan jalan-jalan sekedar tamasya atau apa. Kalau di doa-doanya kan watijaratan dan tabu, dan perdagangan yang tidak pernah merugi, karena memang Tuhan menjamin untuk mampu seseorang itu berangkat kalau dari sisi ekonominya, asal dia bekerja keras, dia tulus, ikhlas, akan dipenuhi oleh Tuhan. Berarti memang kalau Kemenak Kota Ambon sendiri juga dari keputusan Kementerian Agama dari pusat juga tetap ikut karena memang sebagai tim pelaksana ya. Iya, itu harus keputusan tetap pemerintah. Presiden yang memutuskan loh untuk biaya ONH itu. Ya syukur-syukur mereka sudah beli porsi 25 juta dan sudah dimanfaatkan. Kalau enggak kan bayarnya gimana? Manfaat dari itu akhirnya mereka cuma nambah 27 juta. Karena untuk embarkasi Makassar reguler itu 52 juta. Berarti untuk masalah kenaikan biaya haji ini sudah clear, itu tidak jadi masalah selama memang menganggap kalau ibadah haji ini jadi ibadah ya, panggilan Tuhan. Jadi bukan. Di sisi lain juga ya itu kan masalah ketaatan ya, keimanan ya. Karena kalau mau kita lihat dari satu sisi bahwa ini masalahnya kemampuan ekonomi atau materi, banyak kok orang-orang yang secara ekonomi mampu tapi tidak mau berhaji. Banyak gitu loh. Justru orang-orang yang mungkin ya secara ekonominya tuh
serba cukup, tapi karena memang punya niat dan bekerja fokus untuk memenuhi hajat, memenuhi rukun Islam yang kelima, ya bisa dia berangkat. Yang kaya juga banyak yang nggak berangkat, gitu loh, karena memang mungkin nggak mau, kan panggilan juga, undangan lah. Kalau memang rezeki memang hampir seluruh muslim memang itu berharap, tapi tergantung juga kembali ke Oke. Nah, Pak, ini balik lagi ke persiapan keberangkatan jemaah haji asal Kota Ambon. Pak, kalau tadi kan Pak bilang kalau memang paling banyak tantangannya ya karena memang tahun ini itu yang berangkat lansia. Jadi ya memang harus ekstra apa ya? Bisa dibilang penjagaannya, petugas juga harus disiapkan. Nah, selain hal itu, apa lagi Pak kendala persiapan haji tahun ini? Ya, persiapan haji tahun ini ya terutama untuk bagaimana menjawab tantangan prioritas lansia. Tentu tenaga-tenaga pendamping, petugas kesehatan harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi tuntutan dari jamaah. Apalagi kebijakan tahun ini kan tidak ada pendampingan mahram. Jadi yang bersangkutan berangkat sendiri, nggak boleh didampingi. Makanya petugas harus betul-betul bisa mampu menjawab kebutuhan jamaahnya. Karena situasinya di sana tuh kan bukan hanya diam di tempat, di atas tempat tidur, tidak, dia harus melakukan ritual. Iya, betul. Iya, dia harus ke Arafah, dia harus tawaf dan lain-lain. Oke. Nah, Pak, kalau menurut Pak sendiri, apakah keberangkatan haji tahun ini akan lebih nyaman? Oh iya. Lalu fasilitas apa saja yang sudah disiapkan? Apa saja yang sudah disiapkan Kemenak Kota Ambon supaya para jemaah haji ini lebih nyaman, mulai dari berangkat masuk ke asrama di Waiheru, berangkat ke Makassar, sampai diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya. Kita siapkan kemarin itu sejumlah kursi roda sebetulnya untuk yang difabel, tapi melihat jumlah juga akhirnya Kementerian Negara juga tidak sanggup menyiapkan kursi roda sebanyak itu. Makanya melalui dialog ini juga saya bisa menghimbau para tribuners juga bisa menyampaikan kalau jamaah yang sekiranya merasa tidak mempunyai keterbatasan bisa membawa kursi roda sendiri. Bawa kursi roda sendiri. Nanti kan kalau di sini bandara sudah siap, di Makassar juga pasti dilayani ada kursi roda. Ini kursi roda waktu dibawa ke sana di Saudi sana bisa bawa sendiri, ya itu lebih bagus. Berapa banyak kira-kira kursi roda yang dibutuhkan itu, Pak? Kalau di sini kan dari kesehatan tadi dibilang 35 yang butuh pendampingan. Nah, ini saya belum ngecek satu-satu apakah ini keterbatasan fisik dia tidak bisa berjalan atau bagaimana, mungkin lambat, beda-beda. Nanti kita bisa lebih fokus lagi di persiapan beberapa hari besok. Oke. Tapi memang soal hal itu juga memang sudah disampaikan ke calon jemaah haji yang mau berangkat pada saat sudah kita siapkan. Kalau memang boleh bawa kursi roda. Tapi respon mereka bagaimana, Pak? Oh iya, soalnya kita juga menunggu. Katanya dari kementerian kasih kursi roda enggak nih, saya enggak kuat jalan jauh begitu loh. Ya. Kalau kementerian ya pasti tidak sanggup dia untuk membiayai kursi roda untuk jemaah lansia seluruh Indonesia kan begitu. Oke, Pak. Nah, Pak, itu kan tadi permintaan Pak ke para jemaah haji, tolong kalau memang bisa bawa kursi roda sendiri ya, untuk yang 30-an orang itu. Ya. Apalagi nih Pak kira-kira yang perlu disiapkan oleh para jemaah haji nih, Pak? Ya, yang disiapkan ya tentu karena haji kan bukan hanya ibadah di tempat ya, ibadah fisik juga, mempunyai kebugaran yang cukup, harus jaga kesehatan. Terus bisa memilah-milih ritual-ritual yang wajib, yang harus menjadi prioritas. Jangan berfokus ke ritual-ritual yang sunnah, yang kemudian ritual wajib bisa tidak terlaksana dengan baik. Gitu. Harus bisa jemaah haji punya pikiran seperti itu. Wawasannya juga harus ditambah. Kalau memang ada keterbatasan, bisa hal-hal tertentu dalam ritual itu bisa diwakilkan. Gitu, Bro. Kecuali ya yang betul-betul menjadi rukun, misalnya wukuf ya, memang tidak bisa diwakilkan.
koma sekarat sekalipun tetap pakai safari kan, Iya. pakai mobil melintas di Padang Arafat. Tapi yang selain itu yang bisa diwakilkan, selama bisa diwakilkan bisa kita tolong ke orang, ke jamaah yang lain, ke temannya, ke petugas, itu bisa dilaksanakan. Jadi memang tetap melaksanakan yang wajib di sana, tapi kalau memang yang sunnah misalnya tidak mampu, ya usahakan jangan Prioritaskan paksa. yang wajib, jangan paksa. Kan biasa kan mereka sampai belum masuk musim haji. Itu kan tanggal 8 Dzulhijjah itu baru itu sekitar tanggal 27 itu menuju Arafat. Sebelum itu kan 27 Juni ya, sebelum itu kan mereka bisa umrah. Nah, ada tuh yang bolak-balik tiap hari umrah terus. Tidak apa-apa, tapi kalau bisa lebih berfokus kepada pelaksanaan haji, itu pada diwukuf nanti, jangan sampai dia kecapean atau dia mungkin dia sakit, begitu pelaksanaan hajinya dia malah sakit, sayang gitu ya. Itu kan umrah itu kan sunnah, fokuslah ke hal yang memang wajib, yang ritualnya menjadi syarat dan rukun sahnya haji. Nah Pak, kalau itu kan tadi bagaimana pelaksanaan haji sana, terutama kesehatan dan sebagainya. Kalau dari Pak sendiri nih, apakah ada saran juga ke calon jemaah haji barang-barang apa yang perlu dibawa? Misalnya mau bawa pakaian berapa banyak, apa saja, biar jangan sampai di sana malah barang-barang yang dibawa itu supaya bisa lebih berguna, jangan sampai ujung-ujungnya sudah bawa berat-berat dari tanah air di sini ke sana malah justru tidak terpakai atau justru juga disuruh dibuang oleh pihak di sana begitu. Memang pemeriksaan barang-barang di asrama haji nanti tetap dilaksanakan. Itu disortir barang-barang yang berupa senjata tajam pasti sudah diamankan. Gunting yang kecil-kecil juga tetap diambil. Kuku juga mungkin diambil. Lagi pula barang-barang itu bisa dibeli di sana nanti. Setelah sampai di Mekah bisa dibeli kok di sana. Terus juga bisa memilih pakaian atau busana yang nanti bisa dipakai, yang mana yang diletakkan di koper yang besar itu, karena koper ini kan dipisah. Jadi kopernya udah dikumpulkan duluan, koper udah jalan duluan, baru jamaahnya bawa jinjingan. Di dalam jinjingan tasnya itu, kalau untuk yang laki-laki, yang pria, sudah harus ada pakaian umrahnya. Nah, karena kan koper dia nggak ketemu, dia ketemu sama kopernya nanti udah di Mekah, di hotel. Sementara dia waktu masuk Mekah, dia sudah harus berihram. Makanya pakaian ihramnya itu harus ada di jinjingannya. Kalau wanita kan menyesuaikan. Misalnya ihram kan disesuaikan. Tapi kalau laki-laki kan harus 2 lembar kain yang tidak berjahit. Itu harus dia siapkan di jinjingan. Sehingga ketika masuk wilayah miqat, batas tempat untuk memulai niat umrah, itu dia harus membuka pakaian yang biasa mengganti dengan pakaian ihram. Itu harus ada di jinjingan, jangan ditaruh di koper semuanya. Nanti mau berihram nggak ada, harus ada di situ, itu diperhatikan. Terus barang-barang lain yang menjadi perhatian dari penerbangan itu, cairan-cairan dalam jumlah yang juga banyak juga pasti tidak dibolehkan. Termasuk air putih. Termasuk air mineral juga nggak boleh. 100 batas. Sampo, sabun cair, itu diambil kalau terlalu banyak. Itu batasannya biasanya berapa mili? 100. Iya. Nanti di pemeriksaan di Makassar dibuka-buka, oh ini kegedean, diambil. Ambilin. Sayang gitu. Nah, terus juga ikhtiar harus penting. Cuman kadang-kadang kita punya rasa khawatir yang berlebihan, sehingga kadang-kadang berikhtiar itu tidak pada tempatnya begitu loh. Misalnya begini, mereka mungkin tidak teredukasi bahwa di sana tuh kan makanan disiapkan. Ini bukan jamaah haji tahun dulu, tahun 50-an, 60-an, ada yang bawa beras, ada yang bawa beras, gimana masaknya? Berarti harus pakai kompor. Di hotel mana boleh pakai kompor, gitu kan tidak boleh ada kompor atau apa, bahan-bahan mentah makanan, ya tidak usah dibawa lah. Di sana sudah disiapkan semuanya. Catering sudah siap untuk melayani para jemaah haji. Secukupnya bekal apa yang mudah dan ringan, bahan dasar pokok beras nggak usah dibawa.
Oke, boleh jadi dulu. kalau Nasi ada kok di sana. Gitu. jadi kalau makanan jadi misalnya bikin ikan asin, Boleh, sos begitu. boleh. Oh, itu boleh Ya, dibawa. di sini apa tuh? Garang pati ya? Ya apa? Apa? Yang abon ikan itu. Iya, abon ikan Ya, biasanya. itu boleh. Itu kan awet tuh. Oke. Jadi memang untuk para jemaah haji juga jangan takut karena memang makanan di sana juga Oh, tersedia. berlebihan. Bahkan juga ada Berlebihan. masakan Indonesia juga kan, Pak? Iya, bahkan Mm-mm. Kementerian Agama kan terus mengevaluasi. Bahkan bisa melihat kecenderungan selera Mm. asal daerah, bahkan kalau memang Oke. orang Ambon mungkin Ada papeda boleh juga? jadi ada papeda, Ah. ada colo-colo kan begitu, ada ikan bakar misalnya begitu ya. Jadi sesuaikanlah dengan selera dan lidah masing-masing. Terus kita benahi itu kok sampai senyaman mungkin jamaah haji kita bisa fokus beribadah, tidak lagi Mm-mm. mengurusi hal-hal yang lain. Oke, Pak. Nah, Pak, ini mungkin yang terakhir nih, Pak. Ada pesan Pak yang mau disampaikan ke para jemaah haji yang akan berangkat tanggal 15 nanti ya, Pak? Heeh. Tanggal 15 ya, saya Oh, berpesan kepada jamaah calon haji yang akan diberangkatkan. Pertama, tentu segala sesuatu berawal dari niat. Niat untuk menjadi tamu Allah itu luar biasa. Jadi duyufullah, duyufur rahman itu luar biasa. Maka kedepankan lillahi ta'ala dalam perjalanan ini. Harus biasakan diri dengan nilai-nilai sabar, nahan emosi, karena perjalanan jauh biasanya orang kurang stabil emosinya. Ada yang mau marah, ada yang sok mengatur-ngatur, padahal semuanya sudah ada yang atur. Ada petugas, ada tenaga-tenaga yang sudah ditunjuk, ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan. Nah, para jamaah dimohon bisa kerjasama dengan mereka, mendengar arahan-arahan mereka. Semua yang dilaksanakan, disampaikan oleh para petugas itu adalah demi kebaikan, kemaslahatan para jamaah sendiri. Jadi harus juga menjadi orang yang lebih sering mendengar, ya, sabar, baku bantulah, baku sayang. Haji yang mabrur itu ya karena dia bisa baik dengan orang, ya kan? Bukan sekedar kita ritual dengan bacaan-bacaan apa banyak-banyak ya, tapi mabrur itu kalau dari arti katanya saja haji mabrur itu haji yang baik. Sepulang haji juga jadi orang yang baik. Hanya persiapan batin yang pertama dulu, niatnya, terus kesabaran, taatan, tulus, ikhlas, lillahi ta'ala, itu dulu. Lalu yang kedua, jasmaninya juga harus siap, harus bugar, konsumsi vitamin, air putih, jaga kesehatan, pilih ritual-ritual yang wajib, yang menjadi rukun, itu yang diprioritaskan. Ya. Terus jaga silaturahmi antar jamaah, penting itu loh, supaya menjaga kebersamaan, bisa memelihara nama baik diri sendiri, nama baik asal daerah. Kan jamaah haji ini kan ya jamaah haji kabupaten kota, bukan jamaah haji Kementerian Agama Kota Ambon, tapi jamaah haji Kota Ambon. Nah, di pundak para jamaah haji inilah nama baik Kota Ambon kita punya ada, mereka pikul. Hanya silaturahmi, harus bisa komunikasi dengan baik dengan para petugas supaya bisa lancar ibadahnya. Nah, ya, saya kira itu yang paling penting. Jadi memang banyak sekali nih nasihat untuk para jemaah haji tahun ini. Semoga semuanya memang bisa diikuti supaya perjalanan hajinya berjalan dengan lancar. Amin, dan juga datang dengan haji yang mabrur. Amin. Ya, jadi orang baik. Iya, yang penting jadi orang baik. Iya, pulang haji itu jadi orang baik. Jangan sama pergi haji, sebelum pergi haji begini, pulang haji masih begitu-begitu juga. Ya kan? Kita nggak inginkan seperti itu. Haji yang mabrur membawa perubahan besar buat dirinya. Gitu. Oke, Pak. Oke, Pak, makasih banyak untuk saya bilang ujangannya. Kemudian juga terima kasih banyak sudah hadir di special interview hari ini. Semoga persiapan keberangkatan haji Kota Ambon berjalan dengan lancar sampai dengan nanti kembalinya jemaah haji ke Ambon lagi. Amin. Oke. Ya, kesempatan ini saya juga boleh ya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Tribun Ambon. Ya.
serta seluruh stafnya, krunya yang menyediakan sarana, memfasilitasi kami untuk lakukan dialog interaktif seperti ini. Para Tribuners juga kami sampaikan terima kasih banyak. Mungkin juga bisa menyambung apa yang kami sampaikan tadi kepada keluarga, kepada kenalan yang akan berangkat pada haji tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Keren, Tribuners keren. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga kita semua juga bisa punya rezeki yang sama. Amin. Insya Allah nanti bisa juga ikut berangkat haji. Amin. Dan semoga jemaah haji tahun ini dalam keadaan sehat, meskipun banyak yang lansia, semoga diberi kesehatan supaya ibadahnya di sana berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih untuk Tribuners, sehat selalu. Saya dan Pak Marwaji pamit undur diri dan juga segenap tim yang bertugas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan amatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.